Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia maupun makhluk hidup lainnya. Namun seiring meningkatnya aktivitas manusia, kualitas air di berbagai tempat terus mengalami penurunan akibat pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga, sampah plastik, minyak bekas, hingga penggunaan deterjen yang berlebihan. Masalah ini seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam keberlangsungan kehidupan di masa depan. Melalui dokumenter kita kali ini, kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi saluran air di lingkungan sekitar, serta mencoba melakukan langkah sederhana sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Saat melakukan observasi, kami menemukan bahwa kondisi saluran air di lokasi ini cukup memprihatinkan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk, aliran air terlihat keruh, serta menimbulkan bau yang kurang sedap. Pemandangan seperti ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian masyarakat. Namun, jika dibiarkan secara terus-menerus, pencemaran dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu kehidupan organisme yang tergantung kepada air. Deterjen mengandung senyawa surfaktan yang dapat menghasilkan busa berlebihan dan mempengaruhi kualitas air. Sementara itu, minyak yang masuk ke dalam perairan dapat membentuk lapisan di permukaan air sehingga menghambat pertukaran oksigen. Apabila kondisi ini terus berlangsung, organisme yang hidup di dalam air dapat mengalami gangguan bahkan kematian. Pencemaran air ini tidak hanya mengubah warna dan bau air. Lebih dari itu, pencemaran dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Permisi Bu, saya mendapatkan tugas dari sekolah, ingin mewawancarai warga sekitar. Bagaimana menurut Ibu tentang kondisi air di lingkungan ini? Kondisi air di lingkungan ini kurang baik, banyak limbah minyak, banyak sampah, limbah-limbah rumah tangga, dan saluran airnya juga agak bau. Apakah kondisi ini masih sering terjadi? Sering terjadi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menyadari adanya pencemaran di lingkungan sekitar. Namun, upaya menjaga kebersihan lingkungan masih memerlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak. Permasalahan pencemaran air tentu tidak dapat diselesaikan secara instan, namun berbagai upaya sederhana dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, memilih sampah, hingga memanfaatkan limbah organik menjadi sesuatu yang lebih manfaat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memanfaatkan limbah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi kulit buah, gula, dan air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Manfaatan limbah organik menjadi ekoenzim menunjukkan bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai masalah. Dengan pengolahan yang tepat, limbah dapat memiliki nilai guna yang lebih bermanfaat. Setelah melakukan observasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kami memutuskan untuk melakukan aksi pembersihan di area saluran air ini.
Sampah yang kami temukan kemudian dikumpulkan dan dipisahkan agar lebih mudah untuk dikelola. Kegiatan ini membuat kami menyadari bahwa menjaga lingkungan sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Perubahan besar seringkali berawal dari langkah yang kecil. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Setelah area dibersihkan, kami mengaplikasikan ekoenzim sebagai salah satu upaya pendukung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Cara buat tutorial? Ekoenzim. Cara buat ekoenzim. Oke teman-teman, jadi untuk membuat molasenya kita itu campurin, kita rebus gula merahnya sama air sampai dia jangan. Oke guys, jadi ini kita lagi potong-potongin buahnya buat dimasukin ke dalam galon. Nah guys, sekarang aku mau jelasin kenapa kita menggunakan buah jeruk, semangka, dan nanas. Jadi alasan kita menggunakan jeruk itu karena jeruk itu memiliki bau yang sangat wangi atau harum. Jadi itu tuh enak nanti buat misalnya fermentasi itu dia bakal jadi nggak akan bau. Dan berikutnya semangka itu karena enzim itu kencang sama nanas. Nanas itu adalah salah satu yang terkencang ya enzimnya. Nah berikutnya nanti itu baunya akan nyemplung ke sini dengan syarat 1:3:10, yang dimana air adalah 10 liter. Nah habis itu 1 gula dan 3-nya di 5 organik. Nah jadi setelah kita merebus ya, berarti merebus dan mencampurkan tadi gula merah sama airnya, ini dia tinggal larut ya. Jadi abis itu setelah jadi ini kita harus diemin sampai dia dingin baru bisa dimasukin buat racikan ekoenzimnya. Oke guys, jadi kita udah di tahap akhir dalam fermentasi membuat ekoenzim kita. Ini udah ada air dengan catatan harus ada beberapa yang nggak terendam sama air, jadi harus ada sisanya gitu. Ini kenapa harus begitu? Karena mereka ini harus ada ruang dan harus ada udaranya. Nah, jadi kita mau masukin dulu racikan ininya, molasenya. Terusnya aku mau jelasin fungsi molasenya tadi itu kenapa kita harus buat molase atau harus beli molase atau harus pakai molase. Itu karena molase itu yang mendukung fermentasi mereka. Jadi kalau misalnya ada molase itu dia bisa gagal, dan pasti gagal kayaknya. Kita masukin buahnya ya. Oke guys, jadi di sini kita udah melakukan apa yang kita lihat di internet, itu memisahkan sedikit untuk udara mereka. Berikutnya kita tutup secara rapat ya. Nah ini tuh kita simpan paling cepat itu 3 bulan, dan paling lama itu sekitar lebih lama lagi nggak apa-apa, lebih bagus. Untuk paling lamanya nggak tahu sih berapa. Nah nanti kita harus cek setiap 6 hari apakah ini kita tuh apakah konsumsi kita tuh berjalan dengan baik atau jadi atau enggak. Jadi untuk menyebarkannya di got di dekat rumah kita mungkin butuh waktu yang lebih lama, kayak sekitar 3 bulan lagi. Tapi kita akan melanjutkan video ini sampai kita. Perlu dipahami bahwa ekoenzim bukanlah solusi instan untuk mengatasi pencemaran air. Namun, penggunaannya dapat menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Menjaga kualitas lingkungan memerlukan proses yang panjang serta dilakukan secara bersama-sama. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa pencemaran air merupakan masalah yang tidak boleh diabaikan. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kami juga belajar bahwa limbah organik yang sering dianggap tidak berguna ternyata masih dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
sebagai pelajar, kami memiliki peran untuk ikut menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Air yang bersih merupakan kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup. Menjaga kualitasnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan mulai mengambil langkah nyata untuk mengurangi pencemaran air. Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan di masa depan. Jaga air, jaga kehidupan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.